Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wassallim tasliman kathiran kathira adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Di pagi yang mulia ini kita lanjutkan bersama halaqah duduk sejenak bersama surah Al-Alaq, serial yang keempat, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kita sorot masih ayat-ayat pertama ya, ayat 1 hingga 8. Itu pun belum habis semuanya. Pagi ini kita bersama apa? Allamal insana ma lam ya'lam, ayat 5. Kalau dalam tafsir edisi Malaysia ini halaman 311. Kemudian kata al-muallif rahimahullah Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kemudian dalam ayat seterusnya Allah bungkaikan membaca dengan menulis. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia, allama bil qalam. Allah mengajar manusia dengan qalam. Allazi 'allama bil qalam. Allah mengajar manusia dengan qalam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang mengajar manusia menulis dengan pena, dengan pen, dengan qalam ya. Amalan dan daya menulis dengan pena adalah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar ya. Penulisan memang merupakan wasilah atau perantaraan yang penting dalam berkomunikasi antara sesama manusia. Jika tidak karena tulisan, niscaya akan hilanglah segala ilmu, tidak akan kekal pengaruh agama Islam, tidak sempurna kehidupan, tidak akan teguh sesuatu peraturan. Perlunya ditulis, perlunya menulis. Penulisan dan karya tulisanlah yang mengabadikan ilmu dan segala maklumat. Penulisan juga wahana yang mengemaskini serta memastikan berita atau sejarah orang terdahulu dan juga tulisan-tulisan mereka, sejarah dan tulisan karya mereka juga ya. Tulisan juga sebagai alat untuk memindahkan ilmu dan maklumat dari kalangan manusia berbagai bangsa dan keturunan. Boleh pindah daripada orang Arab kepada non-Arab contohnya ya. Dengan itu segala ilmu dan maklumat akan kekal, boleh diamal, ditokok tambah, disyarah, dihurai dan lain sebagainya. Justru itu tamadun manusia akan berkembang maju, aliran pemikiran manusia akan meningkat dan ajaran agama akan terpelihara. Bahkan hidayah akan terus tersebar. Dalam sejarah terdapat pesan para ahli hikmah katanya abadikanlah ilmumu dengan penulisan katanya. Jagalah ilmu dengan penulisan supaya tidak sampai hilang. Supaya tidak sampai hilang lenyap. Subhanallah. Supaya tidak sampai hilang lenyap. Baik. Lantaran itu dakwah Islam dalam peringkat permulaannya menyaran dan mendorong umat manusia supaya membaca dan menulis bahwa ia adalah tanda-tanda rahmat Allah terhadap manusia.
Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang kekal abadi adalah Al-Quran dalam bentuk kitab yang tertulis dan dibaca. Sedangkan baginda seorang yang Arab yang ummi. Namun begitu Nabi Muhammad telah berjaya membawa umatnya dari zaman kegelapan jahiliyah kepada zaman cahaya dan ilmu pengetahuan. Ada ayat dalam surah Jumat ya, menjunjung Nabi yang menyatakan Nabi itu Nabi yang ummi. Dia katakan di sana, selalu kita dengar ayat ini dibaca juga oleh imam-imam ya. Surah Jumat, Bismillahirrahmanirrahim. Apa katanya di sini? Katanya di sini, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah jualah yang mengutuskan hambanya Muhammad seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, bukan orang lain, yang tugasnya yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayatnya, tilawah, wa yuzakkihim, tazkiyah, membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajar mereka kitab dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal mereka sebelumnya, sebelum datang Rasul, berada dalam kesesatan yang terang dan jelas. Itu dalam surah Jumat ayat 2 ya, halaman 553. Bismillah. Kemudian Allah menjelaskan tentang kelebihan dan nikmat yang telah dikurniakan melalui firman-Nya. Seterusnya setelah kalam tadi, allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia ilmu yang tidak diketahuinya. Setelah membaca, setelah belajar menggunakan kalam, Allah akan melimpahkan ilmu yang banyak. Maksudnya dengan pena, Allah mengajar manusia banyak perkara yang tidak diketahui oleh mereka. Justru itu tidak heranlah kalau Allah mengajar Nabi membaca serta berbagai ilmu lain demi untuk manfaat umat Rasulullah SAW. Tersebut dalam asar katanya, man amila bima alima allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia sudah tahu, Allah akan mengajarkan ilmu yang dia tak tahu. Allamal insana ma lam ya'lam ini penting sekali ya. Penting sekali. Subhanallah. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, Allah akan mengajarkan ilmu yang dia tidak tahu. Subhanallah. Jadi begitulah di antara kunci ilmu ya. Di antara kunci ilmu. Di antara kunci ilmu, kita karena mengamalkan ilmu supaya ilmu itu lebih berkembang lagi. Subhanallah, hebatnya dalam Islam. Seterusnya apa kata Prof. Muhammad Zuhaili? Kemudian Allah mengancam manusia yang melampau batas dengan kekayaannya, dengan duitnya, dengan kekuasaannya, dengan kedudukannya dalam masyarakat. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampau batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Di sini satu ancaman ya. Kalla innal insana la yatgha. Tadi ada perintah membaca 2 kali, perintah menggunakan kalam, dan Allah akan mengajar ilmu yang mereka tidak tahu kalau mereka mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Tapi ternyata manusia itu ada yang degil, ada yang keras kepala, ada yang hatinya membatu ya. Lalu dia ancam di sini, kalla innal insana la yatgha. Manusia itu ada yang keterlaluan, melampau. Ar-ra'ahu istaghna, karena dilihatnya dirinya tidak perlu kepada ilmu, serba cukup, dia sudah ada rumah, sudah ada kendaraan, sudah ada duit, sudah ada keluarga, sudah ada kerja, sudah ada status dalam masyarakat, tidak perlu menambah ilmu lagi. Subhanallah, ini dikecam ya, ini diperingatkan dalam Quran, jangan begitulah. Itu kira-kira maknanya, kalla, Anda jangan begitu ya. Innal insana la yatgha. Ada manusia dalam masyarakat ini yang hidupnya keterlaluan, kamu jangan ikut.
ar-ra'ahu istaghna, karena dia menganggap dirinya serba ada. Tidak perlu mendekati ahli ilmu, tidak perlu duduk dalam halaqah, tidak perlu bertadabbur. Tapi ingat, sesudahnya apa? Inna ila rabbika rujaa. Kamu akan kembali kepada Allah. Manusia akan kembali kepada Allah. Nanti akan ditanya tentang ilmu, ditanya tentang usia, ditanya tentang masa remaja, ditanya tentang duit. Kalau tak ada ilmu, usianya akan terbiar demikian rupa. Kalau ilmu tak ada, masa remajanya akan hanyut. Kalau tak ada ilmu, duitnya akan pergi, tak tahu entah kemana perginya duitnya. Kalau tak ada ilmu, orang itu akan berada dalam masalah demi masalah. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan lagi ya. Halaman 312. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa asirna wa la tu'sir alaina, wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik, wa na'udzu bika mink la nufsi sanan alaik anta kama asnaita ala nafsik. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma ihfaz sultanana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma asrif 'anna hadzal waba. Allahumma dafa' 'anna hadzal waba. Allahumma akshif 'anna hadzal waba. Fallahu khairun hafidha wa arhamur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khaira wa barakallahu li wa lakum wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.